Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 1 ayat 1, Ringkas Maho Todiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami di hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 238 ayat 2, Ihut tonau sudehamu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama sampai dengan 10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 411 ayat 1, Nangpe rara dosamu. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu.
Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 230 ayat 2, Nama lungud do rohaku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 4, Asi Niroham Hupuji. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 248 ayat 1, Saliling ho di tanoon, sambil menyerahkan persembahan dan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah Minggu 20 setelah Trinitatis. Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 20. Saya akan baca untuk kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Topik minggu kita hari ini adalah belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Guruhon nadinggan, pasohot najat. Topik ini sesungguhnya adalah refleksi iman yang mempersaksikan bahwa Allah sangat marah terhadap kelakuan umatnya yang berdosa. Namun secara bersamaan, Allah tetap mengasihi pribadi umatnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya ini menunjukkan bahwa Allah memang telah menolak ibadah bangsa Israel karena mereka hidup dalam ketidakbenaran. Ibadah mereka megah dan khusyuk, namun kelakuan mereka jahat dan menindas. Ibadah mereka sungguh menyentuh hati, namun kepedulian mereka kosong dan hampa. Umat itu menganggap bahwa dengan beribadah mereka bisa membersihkan dan membasuh kelakuan mereka yang penuh dosa, padahal tidak bisa. Allah menyerukan kepada umatnya bahwa ibadah itu semestinya adalah tanda pertobatan mereka, bukan sebagai upaya menyogok Tuhan. Tuhan menyerukan supaya mereka meninggalkan dosa-dosa mereka dan mau diperbaharui menjadi orang-orang yang baik dan benar di hadapannya. Allah menyerukan ibadah sejati yang sesungguhnya adalah ibadah yang disertai pembaharuan hidup, pertobatan, dan berhenti berbuat jahat. Tidak boleh berbuat salah lagi. Tidak boleh lagi menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Inilah arti dari membasuh diri sendiri dan membuat diri mereka bersih. Firman Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Pertobatan yang diinginkan Tuhan ternyata bukan hanya semata meninggalkan dosa. Pertobatan sejati adalah kemampuan untuk memperlakukan sesama dengan penuh kepedulian dan keadilan. Artinya pertobatan yang diinginkan Tuhan bukanlah bersifat statis dan individualistik. Pertobatan adalah kemampuan untuk menjadi berdampak baik bagi kehidupan di luar diri sendiri. Hal sedemikian menjadi jaminan bagi datangnya pengampunan dari Allah. Bagi Allah tidak ada dosa kecil besar dan menjadi acuan pengampunannya. Bahkan Dia menantang kita yang memiliki dosa besar untuk berani bertobat. Allah berkata, marilah baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Maka bagi kita yang merasa dosanya terlalu besar, Tuhan malah mengundang kita untuk datang kepadanya. Pengampunannya lebih besar dari kelakuan kita. Pengampunannya melampaui besarnya dosa-dosa kita. Jangan pernah melewatkan kesempatan itu selagi ada waktu. Mari belajar berbuat baik dan berhenti berbuat jahat. Kuruhon nadinggan, pasohot najat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan hidup kita ditentukan oleh ketaatan kita kepada seruan Tuhan. Ketaatan itu yang akan membuat kita memenangkan kehidupan di tengah dinamika dunia yang bisa menjerat kita untuk tetap dalam kubangan dosa. Jaminan buah ketaatan itu langsung disampaikan Tuhan. Tuhan berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari mendengar seruan Tuhan yang mengajak kita datang kepadanya. Masuklah dalam pertobatan sejati tanpa memperhitungkan besarnya dosa. Sebab Tuhan telah menjamin pengampunan selalu ada bagi kita. Mari belajar berbuat baik dan berhenti berbuat jahat. Guruhun nadinggan, pasohot najat. Maka kehidupan kekal akan menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang sangat menyejukkan bagi kami saat ini. Engkau sungguh Maha Pengampun bagi kami. Betapapun besarnya dosa kami, pengampunan selalu tersedia bagi kami dari kebesaran anugerah-Mu. Kami adalah orang yang diselamatkan, namun
Daripada itu, sebagai orang-orang yang diselamatkan dan diampuni, biarlah kami senantiasa menjauhkan segala kejahatan, dan kami terus-menerus belajar untuk berbuat baik sebagai buah pengampunan bagi kami. Tuntun dan ajarlah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk terus berbuat baik dan melawan segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kami. Itulah jalannya kami akan beroleh berkat, buah-buah baik dari negeri di mana kami berdiam diri. Sebab Tuhan selalu melimpahkan berkat-Mu dimanapun kami berada, asal saja kami turut dan menaati firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 691. Kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Yesus saluhut nangoluki rohana pambahenatu saluhut natingiki kumasaat matu Yesus saluhut nadiriki Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas! Bila kamu berdoa katakan, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu.